Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang kopi, Sumatera Barat, dan budaya di Minangkabau. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat memiliki sejarah panjang dan kaya dalam produksi kopi. Dimulai pada abad ke-18, kopi menjadi komoditas penting bagi ekonomi dan budaya masyarakat Minangkabau. Menurut penelitian, kopi pertama kali ditanam di Sumatera Barat pada tahun 1718 oleh seorang Belanda bernama Abraham van den Broek di daerah Agam. Kopi ini kemudian dikenal sebagai kopi Minangkabau. Pada awalnya, kopi ditanam untuk konsumsi lokal dan sebagai hadiah bagi para pemuka adat. Pada abad ke-19, kopi mulai menjadi komoditas ekspor yang penting bagi Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mendorong penanaman kopi di Sumatera Barat melalui sistem tanam paksa. Sistem ini mewajibkan rakyat Minangkabau untuk menanam kopi di sebagian lahan mereka dan menjualnya kepada pemerintah dengan harga yang rendah. Sumatera Barat menghasilkan dua jenis kopi utama, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Kopi Arabica ditanam di dataran tinggi dengan ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Kopi Arabica Sumatera Barat terkenal dengan aroma dan rasanya yang khas, dengan tingkat keasaman yang rendah dan rasa pahit yang seimbang. Beberapa daerah penghasil kopi Arabica terkenal di Sumatera Barat adalah Lintau, Solok, dan Agam. Kopi Robusta ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Kopi Robusta Sumatera Barat memiliki rasa yang lebih kuat dan pahit dibandingkan kopi Arabica. Beberapa daerah penghasil kopi Robusta terkenal di Sumatera Barat adalah Pasaman, Pesisir Selatan, dan Mentawai. Jalur perdagangan kopi di Sumatera Barat telah dimulai sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Kopi dari Sumatera Barat diangkut melalui jalur darat dan air. Jalur darat yaitu kopi diangkut dengan pedati dan kuda dari daerah-daerah penghasil kopi ke kota-kota pelabuhan seperti Padang dan Pariaman. Sementara jalur air, kopi diangkut dengan kapal dari kota-kota pelabuhan ke Batavia, Jakarta, dan kemudian diekspor ke Eropa. Saat ini, kopi dari Sumatera Barat sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia dan dunia. Jalur perdagangan kopi lebih beragam, termasuk melalui pasar tradisional, supermarket, toko online, dan ekspor langsung ke negara-negara lain. Kopi memainkan peran penting dalam ekonomi dan budaya masyarakat Minangkabau. Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor utama bagi Sumatera Barat dan menghasilkan pendapatan bagi banyak petani kopi. Dari sisi budaya, kopi merupakan bagian penting dari budaya Minangkabau dan sering disajikan dalam berbagai acara adat dan ritual. Dalam perkembangannya, industri kopi di Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan, seperti fluktuasi harga kopi global. Harga kopi di pasar internasional sering berfluktuasi, yang dapat memengaruhi pendapatan petani kopi. Di sisi lain, persaingan dari daerah lain di Indonesia yang juga menghasilkan kopi, sehingga Sumatera Barat harus bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Satu lagi, karena adanya keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah penghasil kopi di Sumatera Barat masih terbatas, sehingga menghambat distribusi dan pemasaran kopi. Meskipun ada tantangan, industri kopi di Sumatera Barat memiliki masa depan yang cerah. Kopi Sumatera Barat semakin populer di kalangan pecinta kopi di seluruh dunia. Dengan meningkatkan kualitas kopi, diversifikasi produk, dan memperkuat pemasaran, industri kopi di Sumatera Barat dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Minangkabau. Kopi memiliki pengaruh yang besar dan signifikan bagi budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Berikut beberapa pengaruhnya. 1. Ekonomi. Sumber pendapatan, kopi menjadi salah satu komoditas utama bagi ekonomi masyarakat Minangkabau. Petani kopi,
pedagang kopi, dan pengusaha kedai kopi mendapatkan penghasilan dari kopi. Peningkatan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat Minangkabau meningkat dengan hadirnya kopi. Petani kopi dapat membeli kebutuhan hidup yang lebih baik dan menyekolahkan anak-anak mereka. Pemberdayaan perempuan, perempuan Minangkabau banyak terlibat dalam kegiatan pengolahan dan penjualan kopi, sehingga meningkatkan peran dan status mereka dalam masyarakat. 2. Sosial. Lapau, kopi menjadi daya tarik utama di Lapau, tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi masyarakat Minangkabau. Di Lapau, mereka minum kopi, berbincang-bincang, bertukar informasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Kearifan lokal, budaya minum kopi di Minangkabau melahirkan kearifan lokal, seperti adat Basandi Syarak Basandi Kitabulah, yang dimaknai sebagai keseimbangan antara adat istiadat, agama, dan hukum. Simbol persatuan, kopi menjadi simbol persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Minangkabau. Tradisi minum kopi bersama mencerminkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat. 3. Budaya. Upacara adat, kopi disajikan dalam berbagai upacara adat Minangkabau, seperti pernikahan, kematian, dan peresmian rumah. Seni pertunjukan, kopi menjadi tema dalam berbagai pertunjukan seni tradisional Minangkabau, seperti tari piring dan randai. Sastra, kopi diabadikan dalam karya sastra Minangkabau, seperti puisi dan novel. 4. Pariwisata. Kedai kopi tradisional dan modern menjadi daya tarik wisata di Sumatera Barat. Wisatawan menikmati kopi dan atmosfer budaya Minangkabau di kedai-kedai ini. Agrowisata kopi di Sumatera Barat menarik wisatawan untuk melihat kebun kopi, belajar tentang proses pengolahan kopi, dan mencicipi kopi khas daerah tersebut. Kopi bukan hanya minuman, tetapi juga bagian integral dari budaya Minangkabau. Kopi telah memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata. Kehadiran kopi telah memperkaya budaya Minangkabau dan menjadikannya salah satu identitas yang membanggakan bagi masyarakatnya. Makin tahu Indonesia. Bicara soal jenis kopi di Indonesia lagi-lagi tak pernah bisa lepas dari Pulau Sumatera. Banyak daerah di Pulau Sumatera yang sudah terkenal dengan biji kopi single originnya yang berkualitas tinggi. Salah satunya berasal dari tanah Minang, yaitu kopi Solok. Perkebunan kopi Solok berada di ketinggian 1200-1900 mdpl, jadi dari sini saja sudah dapat dipastikan kalau kualitas kopinya tidak main-main. Kopi Solok juga ditanam dengan cara tradisional dan natural, semua perkebunan tidak menggunakan pestisida serta bahan kimia lainnya. Kopi organik asal Solok ini bisa dibilang baru naik daun di tahun 2014. Alasannya bukan karena kualitas atau rasanya yang tidak enak. Hanya saja di tahun 2014 kopi Solok mulai dipasarkan secara lebih luas. Sebelum menarik minat banyak pembeli di tahun 2013 kopi Solok mendapatkan nilai tinggi hingga 85 saat mengikuti cuping testing oleh para Ki Grader. Setelah mendapatkan pengakuan ini, kopi Solok terus mendapatkan rekomendasi. Tak berhenti di dalam negeri, kopi Solok juga mendapatkan skor tinggi di ajang cuping testing yang diadakan di Thailand dan Melbourne, Australia. Pertanyaannya, apa sih istimewanya kopi Solok? Keistimewaan kopi Solok. Salah satu hal yang membuat kopi Solok istimewa adalah proses penanamannya yang sama sekali tidak menggunakan pestisida ataupun bahan kimia lainnya. Hal inilah yang membuat kopi Solok menjadi jenis kopi natural yang berharga tinggi. Selain dari cara penanamannya yang tanpa pestisida, karakteristik serta cita rasa kopi Solok bisa bersaing dengan kopi asal Sumatera lainnya. Walaupun masih memiliki rasa yang mirip dengan kopi Aceh Gayo, Mandailing, atau Sidikalang. Kopi Solok sangat cocok untuk kamu penggemar kopi yang menyukai rasa segar dengan tingkat keasaman sedang. Kopi Solok dikenal sebagai kopi dengan rasa asam yang segar seperti buah jeruk dengan sedikit tambahan pahit manis dari coklat. Karakteristik jenis kopi di Indonesia memang tak jauh dari rasa asam segar dengan aroma rempah-rempah. Jika jenis kopi di Indonesia cenderung memiliki aroma pedas rempah-rempah, kopi Solok malah cenderung memiliki harum serai yang lagi-lagi menyegarkan. Jika dibayangkan, kopi Solok ini mungkin akan terasa seperti buah jeruk yang sedikit kecut dengan aftertaste manis alami. Kopi Solok memiliki badi yang cenderung lebih tipis jika dibandingkan dengan Aceh Gayo. Biji kopi Solok selain enak diseduh dengan cara manual, juga bisa dibuat menjadi espresso. Kalau kamu punya mesin kopi espresso manual maupun otomatis, sudah pasti kamu bisa membuat jenis minuman lainnya. Misalnya, membuat latte atau cappuccino, cita rasa asam pada kopi Solok juga cocok dicampur dengan susu. Selain bisa mengurangi rasa asam, tekstur dari kopinya pun akan terasa jauh lebih creamy.
Sekian mungkin sedikit cerita tentang kopi, Sumatera Barat, dan budaya di Minangkabau. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.